Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Samul Khairullah dengan NIM 060407200087. Saya dari Prodi PTMI 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum pendidikan perspektif filosofis. Apa pengertian dari kurikulum? Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurer yang artinya berlari. Kata kurikulum dihubungkan dengan kurir yang menjadi penghubung dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan menempuh jarak untuk mencapai tujuan. Kurikulum adalah rancangan pengajaran yang berisi tentang sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai salah satu syarat agar tercapainya suatu program pendidikan tertentu. Selain itu, kurikulum juga sebagai seperangkat yang utuh untuk memperoleh suatu hasil tertentu atau hasil belajar yang direncanakan atau diinginkan. Pengertian kurikulum pendidikan Islam. Pengertian kurikulum dalam pendidikan Islam yaitu, menurut bahasa Arab, kurikulum disebut dengan manhaj, yang merupakan jalan terang yang dilalui oleh pendidik bersama anak didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kurikulum merupakan sarana pendidikan yang harus ditempuh secara integral agar mencapai tujuan pendidikan. Dalam Islam, tujuan dari pendidikan adalah membentuk kepribadian atau karakter seseorang yang menjadikannya insan kamil. Insan kamil artinya manusia atau rohani dan jasmani dapat hidup berkembang secara wajar dan normal karena takwanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi dari kurikulum. Fungsi dari kurikulum yaitu sebagai program studi, yaitu perangkat mata pelajaran yang mampu dipelajari oleh peserta didik. Yang kedua, sebagai kegiatan terencana, yaitu kegiatan yang direncanakan tentang hal-hal yang akan diajarkan dan bagaimana hal itu diajarkan agar berhasil. Yang ketiga, sebagai hasil belajar, yaitu seperangkat tujuan yang utuh untuk memperoleh suatu hasil tertentu atau hasil belajar yang direncanakan dan diinginkan. Yang keempat, sebagai reproduksi kultural, yaitu proses transformasi dan refleksi butir-butir kebudayaan masyarakat agar dimiliki dan dipahami anak-anak generasi muda masyarakat tersebut. Yang kelima, sebagai pengalaman belajar, yaitu keseluruhan pengalaman belajar yang direncanakan di bawah pimpinan sekolah. Yang keenam, sebagai produksi, yaitu seperangkat tugas yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang ditetapkan terlebih dahulu. Yang ketujuh, sebagai konten, yaitu data atau informasi yang tertera dalam buku-buku kelas, tanpa dilengkapi dengan data ataupun informasi lain yang memungkinkan timbul belajar. Historis kurikulum pendidikan Islam ada 3, yaitu pada masa klasik, masa pertengahan, dan masa modern. Masa klasik, pada masa Rasulullah SAW dan masa sahabat disebut dengan masa klasik. Materi pendidikan pada masa ini tidak terlepas dari masalah pembinaan dan pemantapan umat serta pembinaan kerukunan sesama umat. Adapun lembaga pendidikannya adalah majelis pengajaran dan masjid tempat Rasulullah SAW, yaitu menyampaikan pengajaran dan pendidikannya. Masa pertengahan. Masa pertengahan ini dapat dikatakan sebagai masa kemajuan dan masa kemunduran.
masa kemajuannya dapat dilihat pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, khususnya pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid. Pada masa ini, banyak lembaga pendidikan yang didirikan untuk anak-anak maupun orang dewasa. Yang ketiga, masa modern. Masa ini tetap mengikuti prinsip yang berlaku dalam memilih bentuk suatu kurikulum tertentu. Di antara prinsip tersebut adalah 1. Kurikulum selalu memberikan nilai keilmuan yang murni dan juga memberikan tuntunan terhadap anak didik agar mampu memanfaatkan ilmu sesuai dengan keahliannya. Yang kedua, seharusnya kurikulum Islam dapat mengintegrasikan ilmu yang berkaitan dengan keduniaan. Ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Menurut Al-Syaibani, kurikulum pendidikan Islam memiliki 5 ciri-ciri, yaitu yang pertama, menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan-tujuannya dan kandungannya, metode-metode, alat-alat, dan teknik bercorak agama. Segala yang diajarkan dan diamalkan dalam lingkungan agama dan akhlak berdasarkan kepada Al-Quran, hadis, dan salafus saleh tidak bertentangan dengan ajaran agama dan akhlak dalam Islam. Yang kedua, meluasnya perhatian dan menyeluruhnya kandungan. Kurikulum yang benar adalah kurikulum yang menyeluruh dalam perhatian dan kandungannya, memperhatikan pengembangan segi intelektual, psikologis, sosial, dan spiritual. Yang ketiga, kurikulum dalam pendidikan Islam selain menyeluruh perhatiannya dan kandungannya, juga menaruh perhatian untuk mencapai perkembangan yang menyeluruh, lengkap melengkapi, dan berimbang antara orang dan masyarakat. Itu juga menaruh perhatian pada segala ilmu-ilmu, seni, kegiatan-kegiatan pendidikan yang berguna dalam bentuk perseimbangan yang wajar yang menjaga agar setiap ilmu, seni, dan kegiatan itu mendapat perhatian, pemeliharaan, dan penjagaan yang patut dimilikinya. Yang keempat, kecenderungan seni halus, aktivitas pendidikan jasmani, latihan militer, pengetahuan teknik, latihan kejuruan bahasa-bahasa asing, sekalipun atas dasar perorangan, dan juga bagi mereka yang memiliki bakat bagi perkara-perkara ini dan memiliki keinginan untuk mempelajari dan melatih diri. Yang kelima, keterkaitan antara kurikulum pendidikan Islam dengan kesediaan-kesediaan pelajar dan minat, kemampuan, kebutuhan, dan perbedaan-perbedaan perseorangan di antara mereka. Juga terkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dan masalah. Masalah masyarakat Islam yang selalu berkembang, begitu juga dengan perkembangan, perubahan, dan sifatnya yang selalu baru sesuai dengan tuntutan kehidupan yang selalu berkembang, berubah, dan memperbarui diri. Landasan kurikulum ada 4, yaitu yang pertama, asas filosofis, yaitu berkenan dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filsafat negara. Yang kedua, asas psikologis, memperhitungkan faktor anak dalam kurikulum, yakni 1. Psikologi anak, perkembangan anak. 2. Psikologi belajar, dan bagaimana proses belajar anak. Yang ketiga, asas organisatoris, yaitu mempertimbangkan bentuk dan organisasi bahan pelajaran yang disajikan. Yang keempat, asas sosiologis, yaitu keadaan masyarakat, perkembangan dan perubahannya, kebudayaan manusia, hasil kerja manusia berupa pengetahuan, dan lain-lain. Esensi kurikulum dalam perspektif pendidikan Islam. Kurikulum adalah alat atau instrumen untuk mendidik peserta didik untuk mengembangkan potensi jismiyah dan
ruhiyahnya, agar peserta didik mampu menuju kepada Tuhannya. Jadi, substansi pembahasan ini adalah mengenai hakikat atau dasar kurikulum dalam sudut pandang filsafat pendidikan Islam. Jika kurikulum merupakan suatu jalan atau manhaj, maka esensi kurikulum adalah Al-Quran dan hadis. Dalam suatu hadis diterangkan bahwa menjelang Rasulullah SAW wafat, beliau menegaskan ia tidak meninggalkan harta benda yang dipusakai, tetapi beliau mewasiatkan agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Artinya, dalam segala ucapan, tindakan, dan segala aktivitas kehidupannya di dunia ini berdasarkan Al-Quran dan hadis termasuk dalam ranah pendidikan Islam. Prinsip kurikulum pendidikan Islam ada 4. Yang pertama, kurikulum pendidikan yang sejalan dengan identitas Islami. Yang kedua, berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, kurikulum yang berciri-ciri Islami. Yang keempat, antara metode, kurikulum, dan tujuan pendidikan harus saling menjiwai. Isi kurikulum pendidikan Islam. Isi kurikulum yang berorientasi pada ketuhanan. Rumusan isi kurikulum yang berkaitan dengan ketuhanan, mengenal zat, sifat, perbuatannya, dan relasinya terhadap manusia dan alam semesta. Isi kurikulum yang berorientasi pada kemanusiaan. Rumusan isi kurikulum yang berkaitan dengan perilaku manusia, baik manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, makhluk berbudaya, dan makhluk berakal. Yang ketiga, isi kurikulum yang berorientasi pada kealaman. Rumusan isi kurikulum yang berkaitan dengan fenomena alam semesta sebagai makhluk yang diamatkan dan untuk kepentingan manusia. Terima kasih. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.